Ya, cek. 1, 2. Apakah sudah mendengar suara saya? Cek. Sudah bisa dengar suara saya? Kalau bisa ya, dengan step copy atau sudah ada yang hadir, sudah, alhamdulillah. Oke, kita mulai saja kalau begitu ya. Ini agak kebetulan sedikit pilek, tapi ya insya Allah masih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar dadakan Canvas ya. Jadi berdasarkan diskusi di grup kemarin, jadi setelah saya tanya apakah gimana kalau kita bikin webinar dadakan, responnya alhamdulillah luar biasa ya, 83 orang langsung 83 orang langsung komentar jangkrik ya, walaupun iseng banget jangkrik, tapi alhamdulillah 83 orang dari member di grup Copywriting Canvas mau, dan sudah ada lebih dari 41 like ya, alhamdulillah. Maka akhirnya kita adakan hari ini webinar dadakan. Nah, jadi hari ini kita akan bukan hanya membahas atau memperdalam copywriting Canvas ya, jadi bagaimana menggunakan copywriting Canvas dalam dunia nyata. Sekarang kita akan juga membedah iklan dan bisnisnya teman-teman yang sudah beberapa orang sudah mengirimkan ke saya dan sudah saya seleksi. Jadi hari ini beberapa akan kita bahas dan kita bantu membuat iklannya. Sebagai catatan disclaimer, mohon diingat bahwa saya tidak tahu target pasar Anda siapa ya, saya tidak tahu, dan semua iklan yang nanti mungkin saya rekomendasikan di sini itu sifatnya hanya rekomendasi, jadi Anda harus ngetes terlebih dahulu apakah iklan itu sesuai atau tidak ke bisnis Anda atau ke promosi Anda ya. Karena seperti yang kita tahu, namanya bisnis online, dites, Anda harus rajin banget ngetes dan mengukur, jadi nggak bisa semuanya sembarangan aja atau pakai feeling aja gitu ya. Anda harus tes dan ukur bagaimana kinerja iklan tersebut nantinya. Oke? Ini saya kebetulan karena agak pilek, agak bersin-bersin sedikit. Mohon pengerti aja. Ya, itu barusan bersin. Sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai membedah iklan teman-teman, saya akan review dikit tentang copywriting Canvas ya. Jadi ini dia copywriting Canvas. Untuk yang belum download, silahkan download gratis, dan video tutorialnya juga udah saya bikin sebenarnya lebih lengkap di sana. Silahkan download di u.b/copywriting canvas ya. Saya ulangi, u.b/copywriting canvas. Tulisan copywriting canvasnya seperti biasa ya. Copywriting biasa C, canvas juga biasa pakai CNVAS. Nah, ini ejaannya di sini. Nah, ada 8 copywriting Canvas ya. 3 di kotak sebelah kiri, 3 di bulatan sebelah kanan, dan 2 ada di kotak yang gede banget di bawah ya. Jadi ada 8 komponen, dan saya akan remind sedikit apa aja 8 komponen ini sebelum kita lanjut nanti menggunakan copywriting Canvas atau prinsip yang ada dalam copywriting Canvas untuk
dicoba ke dalam bisnis atau iklan Anda ya, sambil kita bongkar-bongkar bisnis teman-teman. Oke. Saya nggak akan menjelaskan lagi apa itu Copywriting Canvas, sudah ada di video tutorial saat pertama kali Anda mendownload Copywriting Canvas ini ya, udah saya jabarkan, silahkan tonton di videonya. Saya akan langsung ke poinnya aja ya. Jadi Copywriting Canvas itu kita mulai dari sisi produk, sisi sebelah kiri ya, di mana sisi produk ada 3 bagian ya. Di bagian pertama adalah fitur, di mana fitur ini ya apa tugas produk Anda ya, atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh produk Anda. Ya, bisa jadi desain dan material, bisa jadi apapun kelebihan dari kompetitor dan yang lain ya, silakan tuliskan fitur ya. Yang kedua adalah benefit fungsional. Fungsional adalah manfaat yang langsung dirasakan oleh konsumen yang membeli produk Anda. Misalnya Anda jual bor, maka langsungnya adalah lubang kan gitu ya. Jadi orang beli bor itu kalau dari sisi benefit itu bukan untuk bornya, tapi untuk lebih tepatnya lagi untuk apa, gantung setelah lubang itu dipasang. Misalnya dia ngebor untuk masang rak sepatu. Nah, artinya supaya sepatunya bisa rapi gitu ya. Nah, benefitnya bisa itu ya. Jadi untuk melubangi dinding untuk menggantung barang-barang pribadi yang penting milik Anda gitu, bisa jadi. Contoh di sini saya buat adalah menurunkan berat badan tanpa efek samping ya. Nah, benefit ada 2. Jadi tadi benefit fungsional yang terlihat dan terukur. Maka benefit yang kedua ini, benefit emosional, adalah benefit yang tidak terukur. Jadi benefit emosional. Ya, jadi dia secara emosional. Contoh, lebih cantik ya, lebih kurus, repot. Itu benefit emosional. Misalnya tadi bor itu membuat lubang dengan cepat dan tidak repot. Nah, itu kan tidak terukur ya. Tidak repot itu takarannya apa kan itu ya. Yang repot di saya belum tentu tidak repot di Anda, belum tentu repot di Anda kan gitu. Jadi ini lebih dari sisi emosional yang Anda harapkan didapat oleh pembeli Anda jika menggunakan produk Anda. Ini saya contohkan adalah turun berat badan dengan aman dan mudah, tidak repot dan rasanya enak. Jadi semuanya nggak ukur ya. Aman itu seberapa aman kita tahu ya, mudah seberapa mudah kita juga tahu, sangat relatif ya. Nggak repot ya, nggak repot, sudah jelaskan, rasanya enak sangat relatif ya. Yang enak bagi saya belum tentu enak bagi saya, tapi ini benefit yang menurut kita akan didapat secara personal ke pembeli mereka, pembeli Anda, jadi nggak terukur. Nah, selain sisi produk, tentunya ada sisi konsumen. Nah, di sini sebenarnya saya mulai bikin copywriting canvas dari sisi kanan, bukan dari sisi kiri, dari sisi konsumen. Nah, sisi konsumen ini terbagi 3 lagi, yaitu sisi kebutuhan atau masalah. Nah, jadi biasanya kebutuhan muncul di sebuah masalah ya. Kita butuh makan, masalahnya apa ya? Kan kita mati atau kita lapar gitu ya. Jadi kebutuhan biasa muncul dari ada problem atau masalah tadi. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan dari sisi logis. Jadi logis ya, misalnya kita lapar kita makan, itu ya. Apa yang dimakan itu bisa jadi keputusan emosional, cuman kita harus makan, dan ya seperti kita harus minum ya, haus minum, itu kebutuhan logis, sisi logisnya ya. Jadi di sini kita list apa masalah-masalah logis yang dihadapin oleh kita urut, misalnya dan 15 kg gitu karena mau nikah, itu contoh dari saya di sini ya. Sisi kedua adalah sisi want, sisi keinginan. Kalau tadi dia need, kebutuhan ya, kalau nggak ada dia berabe gitu ya. Ini sisi keinginan ya. Sebenarnya kalau nggak ada ini nggak apa-apa, cuman mungkin dia nggak akan milih produk Anda kalau ini nggak ada. Ya, sisi emosional. Kalau guru saya bilang, masih bilang sisi gengsional. Jadi sisi gengsi menggunakan produk Anda, atau sisi gengsi menggunakan sebuah produk, atau sisi emosionalnya. Contoh, pakai iPhone lebih keren, itu kan ganteng, keluar, iPhone bro gitu ya. Sisi itunya, itu sisi yang mungkin tidak didapat dari pengguna Android gitu ya, atau pengguna Windows Phone, atau pengguna telepon umum kali ya. Jadi masih ada masih telepon umum hari gini ya. Jadi itu sisi gengsionalnya, sisi emosionalnya, oke? Nah, contohnya tampil cantik di pelaminan saat resepsi pernikahan. Jadi produk diet tadi saya contohnya produk diet ya, sisi keinginan yang ingin dipenuhi adalah ya kelihatan cantik ya, emosional sekali seperti biasa, nggak terukur ya. Nah, sisi yang terakhir adalah sisi resistensi ya, penolakan yang terjadi oleh calon pembeli saat akan membeli atau menggunakan produk kita. Contoh, misalnya Anda jual apa ya, kayak saya ini lagi promo namanya lagi promo Kopdar bisnis. Nah, resistensi Kopdar ini apa? Mahal, orang bilang. Padahal
menurut saya nggak mahal. Kenapa? Karena biayanya sudah termasuk menginap 3 hari 2 malam di hotel bintang 4. Kita jumlah pembicaranya yang belasan, yang bahkan sampai ini kalau jadi sampai 20-an orang. Jadi menurut saya nggak mahal dengan harga segitu. Tapi itu, jadi ada resistensi mahal di sini ya. Resistensi bisa jadi juga diterjemahkan sebagai rasa takut ya. Dari mulai takut kehilangan uang ya. Toh kalau mereka harus beli produk Anda, pembeli Anda harus beli produk Anda, mereka akan kehilangan uang mereka kan. Ada sisi resistensi di situnya gitu ya. Nah, ini skema want versus needs ya. Jadi want itu ya kalau kita cuma mau lihat waktu aja, contoh di jam tangan ya. Kalau kita cuma melihat waktu aja ya, jam dinding juga bisa nunjukin waktu kan gitu. Jam Mickey Mouse kayak gini juga bisa nunjukin. Kita sebagai orang dewasa nggak mungkin pakai jam dengan pola kayak gini. Maka kayak oke kan, karena kita sebagai orang dewasa ya, kebutuhan dasarnya bukan hanya melihat waktu tapi juga melihat fitur-fitur lain kayak tanggal, hari, dan juga lihat ya pantas lah ya orang dewasa makanya, masa sih pakai Mickey Mouse kan gitu. Nah, tapi di atas need, di atas kebutuhan kita sebagai manusia dewasa juga ada want, yaitu kita pengen jam yang lebih eksklusif ya daripada jam Mickey Mouse. Ya, mungkin limited edition, cuma ada 1, cuma ada 2 di dunia. Kenapa? Untuk pengakuan. Ya, bayangkan Anda masuk ke sebuah ruangan lagi meeting gitu kan, Anda nunjukin jamnya, ditanya sama orang, itu jam apa ya? Oh, ini jam Patek Philippe, Pak, cuma ada 7 di dunia. Nah, kan itu memberikan keinginan atau dampak emosional yang berbeda ya. Lalu di bawahnya ada ide dasar dan headline. Ide dasar adalah sebuah lem dari 6 poin tadi, kita ambil 1 atau 2 ide dasar. Kalau saya sih lebih prefer 1, nanti akan kita bongkar ya teman-teman ide dasarnya apa aja. Baru dari ide dasar ini kita bikin beberapa headline ya. Post-it note biasanya, ini yang kertas tempel itu loh ya. Oke. Nah, yang paling penting selain, ini tadi yang mau saya contohin ya, ini Kopdar Akbar Wibi Indonesia ya. Jadi ini kok dari sisi Kopdar Akbar Wibi Indonesia, kalau dari sisi copywriting canvasnya ya jelas ya. Fiturnya apa? Fiturnya ya lokasinya di hotel bintang 4 kan ya, nyaman, tempatnya enak, dingin, adem ya. Fitur lainnya apa? Pembicaranya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kece-kece, top-top gitu ya, praktisi semua ya. Jadi itu fiturnya ya. Benefitnya apa ya? Kalau ini ya benefitnya, pulang omset langsung miliaran. Jadi ada sisi-sisi emosional maupun emosional. Mestinya ya Anda datang, benefitnya Anda bisa belajar gitu kan, sambil liburan mungkin. Tapi sisi emosionalnya itu ada perasaan semangat, termotivasi, ngumpul sama teman-teman setelah ngobrol gitu kan ya. Jadi nah itu semua ada di sini, dan resistensinya adalah harga, karena di sini harganya memang karena acaranya 3 hari 2 malam, tentu saja tidak bisa murah-murah amat ya. Oke, dan untuk mencegah resistensi makanya di sini sebenarnya di Ubi udah tersedia, salah satunya ya, udah tersedia apa sih namanya, layanan chatting untuk nanti Anda bisa menanyakan tentang program ini nantinya. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan copywriting canvas ya, ada baiknya, jadi copywriting canvas itu sebenarnya kalau boleh saya bilang itu masih setengah dari yang kita butuhkan untuk membuat iklan ya. Jadi untuk membuat iklan, sebelum kita mulai, ada banyak sekali faktor yang membuat sebuah iklan berhasil. Tentu saja Anda harus punya target pasar yang tepat ya. Di sini kita tidak akan membahas target pasar, kita tidak akan meriset bagaimana target pasar Anda. Asumsi saya adalah Anda sudah tahu target pasar Anda seperti apa. Kalau saya tanya target pasar dan jawaban Anda, siapa target pasarnya, Anda jawab semua orang, tolong definisikan ulang. Ya, kalau Anda jawab semua orang, tolong definisikan ulang. Kenapa? Karena saat Anda menjual ke semua orang, setelah Anda tidak menjual ke siapapun, ya nanti respon iklan Anda akan sangat tidak diharapkan, jauh dari harapan Anda responnya. Dan kalau jawaban Anda masih juga sangat generik, contoh siapa target pasar Anda, saya tanya jawaban Anda ibu-ibu, ya itu juga tolong didefinisikan lagi ya, karena itu masih belum spesifik target market. Nah, asumsinya setelah Anda tahu target market Anda, selanjutnya untuk iklan yang tepat guna, yang bagus, ya, Anda harus ada beberapa
framework yang bisa Anda gunakan atau kerangka yang bisa Anda gunakan. Salah satu yang paling populer adalah AIDA. Ya. AIDA adalah ya mungkin beberapa dari Anda sudah mengetahuinya ya. AIDA adalah singkatan dari hanya itu attention atau awareness. Ya, sebentar lagi loading nanti saya tulis ya. Itu adalah attention atau di beberapa bahasa lain itu awareness. Jadi di titik ini adalah kita mengambil dulu perhatian orang atau kesadaran orang akan produk. Saya ulangi, di level A yang pertama, ya, awareness, kita bikin orang sadar dulu nih ya. Oh, ada ya produk ini. Oh, ada ya merek. Jadi A yang pertama adalah awareness, atau di beberapa lokasi, beberapa buku atau di beberapa materi lain sering juga disebut attention. Ya, tergantung materi Anda gunakan. Saya nggak tahu materi Anda apa. Coba close dulu. Ya, saya nggak tahu materi gunakan apa. Karenanya di sini saya akan menggunakan ini adalah membuat orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang sadar jadi sadar. Oh, ada ya produk ini. Itu adalah tugas Anda pertama kali untuk mengambil perhatian orang. Baru setelah Anda ambil perhatiannya, Anda tanya, I-nya adalah interest, ya, minat. Jadi AIDA itu yang pertama jadi perhatian, jadi ini dengan headline ya. Dan bahasan kita sore ini adalah kebanyakan tentang headline, karena kita nggak akan cukup 1 jam bahas semua hal, jadi kita hanya akan bahas headline aja. Anda ambil perhatian mereka dengan headline, maaf, lalu mereka gitu ya, dengan apa yang Anda tawarkan, benefit fitur segala macam, Anda tarik minat mereka ya. Lalu langkah selanjutnya adalah setelah interest saya ketarik, masuk ke desire. Desire itu hasrat. Jadi Anda timbulkan rasa kegentingan atau sense of urgency. Jadi rasa keterdesakan gitu loh ya. Jadi yang membuat seseorang semakin ingin membeli produk Anda ya. Baru setelah di-share tentu saja Anda pancing mereka dengan yang namanya action. Anda harus punya yang namanya call to action yang jelas. Anda harus arahkan dari sini pembelinya ngapain. Oke, setelah ngomongin ini penguang keren banget tanpa air, tanpa oke, terus udah bingung ya. Dan mereka harus beli di sini, SMS ke sini, WhatsApp di sini, Line di sini, terserah ya. Tuliskan email di sini, apa aja bisa. Tapi kita nggak akan bahas ini ya, karena waktunya nggak cukup. Nanti insya Allah kalau Anda setuju, kita akan bahas dari waktu. Sekarang kita hanya akan banyak main di awareness, karena 80% Anda tentu iklan Anda ya. Jadi sebelum bahas interestnya apa, desire apa, action apa, kalau Anda tidak bisa narik perhatian orang, semua akan jadi harus dulu, oke? Nah, awareness itu terdiri dari 5 jenis, ya. Oke, awareness adalah tingkat seberapa, kita akan bagikan seberapa paham atau seberapa sadarnya orang akan produk Anda. Jadi ada 5 tingkat kesadaran. Ya, beda tingkat awareness-nya, beda cara berkomunikasinya, beda cara nulis headline-nya, beda cara promosinya. Anda harus tahu persis ada di level mana sekarang ya. Level pertama adalah full aware. Oke. Jadi ini adalah pembeli yang sangat aware atau sangat sadar atau sangat paham sama Anda. Kemungkinan dia udah pernah beli dari sebelumnya, atau dia baca cerita tentang Anda di luar dan sudah pengen beli banget, siapa yang mau dia beli ya. Contoh full aware adalah Apple, tentu saja. Apple, kalau Anda lihat ini sebentar lagi mau launching ya, iPhone 6s atau iPhone 7, saya nggak tahu kayak sih iPhone 6s ini siklusnya. Itu Anda perhatikan nanti saat launching, itu 3 hari, 4 hari sebelum hari H, itu di depan Apple Store sudah banyak banget yang ngantri. Ya, kenapa mereka tahu
apa yang akan dirilis sama Apple. Mereka tahu Apple itu siapa, mereka tahu produk-produknya seperti apa, mereka tahu Steve Jobs itu siapa. Jadi Apple udah nggak pernah ngasih penjelasan apa lagi. Kalau Anda perhatikan iklan-iklan Apple di YouTube itu, mereka nggak pernah bilang, oh ini iPhone bisa apa. Enggak, mereka hanya tunjukin, introducing the new iPhone. Ya selesai. Biasanya cuma itu doang gitu. Kata-katanya dikit banget. Anda silakan nanti cari iklannya di YouTube ya. Jadi ini sangat aware. Di sini Anda tidak perlu lagi memperkenalkan siapa diri Anda, nggak perlu. Tinggal bilang aja, ini produk baru kami bulan ini sis, produk baru kami bulan ini bro, ya tinggal gitu aja. Biasa kalau yang udah beli sebelumnya, nggak perlu lagi kenalan Anda siapa, produk yang Anda jual apa, nggak perlu. Yang kedua adalah level product aware. Ya. Pembeli atau calon pembeli di level ini, di sisi product aware, yaitu mereka sudah tahu produk apa yang mau dibeli ya, tapi sudah tahu persis ini misalnya mereka butuh HP, mereka tahu mereka harus beli HP, tapi tidak tahu apakah Anda yang bisa memberikan solusi yang mereka cari ke mereka. Ya, di sini mereka udah tahu persis mau beli apa, misalnya mau beli smartphone, budgetnya misalnya atau mereka mau beli harganya di 7-8 jutaan, tapi nggak tahu mau beli HP apa, lagi menimang-nimang. Ya, ini banyak pasarnya Android ya. Contoh kalau Anda mau beli Android, ya Anda tahu Anda mau beli Android-nya Android Lollipop gitu ya. Terus Anda cari yang RAM-nya 3 GB, Anda cari yang quad core atau yang sekarang udah octa core yang baru ya 64 bit ya. Anda udah tahu persis tapi Anda nggak tahu merek apa yang mau Anda beli. Tahu. Contoh apakah beli Samsung kah? Atau mungkin LG ya yang baru keluar LG G4, atau beli HTC, atau beli OnePlus yang baru. Kebanyakan orang belum tahu ya apakah memang merek Anda yang mereka cari, apakah produk Anda yang akan menyelesaikan masalah mereka, persis produk mau dibeli. Ya, ini di sini kalau boleh saya bilang, di sini pembeli Anda itu ada di level membandingkan. Mereka membanding-bandingkan di sini kampanye itu isinya dengan sudahnya. Contoh, misalnya Samsung, Anda lihat Samsung iklannya semua membandingkan dirinya dengan iPhone, bener nggak ya? Hampir semua iklan Samsung itu ada yang ngejekin iPhone-nya. Produk baru Samsung besoknya ngeluarin iklan ngejekin iPhone ya. Anda tulis saja di YouTube Samsung Ad atau Samsung Advertising, Anda akan gampang sekali nemuin Samsung yang ngejekin Apple. Kenapa? Karena dia tahu pasarnya Samsung itu product aware ya. Yang full aware itu biasanya hanya pengguna Samsung. Tapi Samsung ingin menarik orang-orang yang belum pernah menggunakan Samsung sebelumnya atau belum familiar dengan Samsung sebelumnya, pengen menarik pengguna Apple gitu. Jadi mereka membandingkan produk mereka dengan produk lain yang sudah lebih populer atau lebih laku atau lebih nancep di benak masyarakat gitu ya. Selanjutnya adalah solution aware. Solution aware. Nah, di titik ini pembeli sudah tahu solusi yang mereka cari ya dari masalah mereka, tapi yang nggak tahu produknya. Ya, contohnya calon pembeli Anda atau konsumen itu gemuk dan pengen kurus. Ya, jadi problemnya gemuk, solusinya adalah turun berat badan kan. Tapi ada banyak sekali metode turun berat badan. Ada olahraga, bisa pakai herbal, bisa pakai akupuntur, bisa pakai sedot lemak, bisa pakai obat-obatan, apalagi ya, bisa pakai hipnosis ya, pola makan, diet khusus, minuman khusus, banyak banget ya. Nah, yang mana buat mereka? Mereka belum tahu. Mereka sudah tahu solusinya. Ini kalau saya nggak turun berat badan 15 kilo, ini saya akan rawan kena penyakit. Mereka tahu itu. Tapi mereka nggak tahu gimana caranya turunin berat badan, belum menentukan produknya apa, gitu ya. Mereka hanya tahu impact atau hasil yang ingin mereka capai, ya. Misalnya, itu tadi turun 15 kilo, ya. Nah, di sini tugas Anda adalah mendorong atau mengutamakan benefit, ya. Ya fitur boleh, ya. Tapi saya sih lebih prefer ke benefit produk, ya. Disinilah Anda tekankan benefit, banyak menekankan benefit produk, baik itu benefit fungsional maupun benefit emosional dari produk Anda ke dalam headline ya. Nanti kita akan coba bedah seperti apa itu ya. Jadi di sini dia tahu masalahnya apa, misalnya jerawat gitu ya. Nah, ini ngilangin jerawatnya pakai apa nih? Pakai kertas pasir mungkin,
pakai air basah gitu ya, semprot, pakai obat jerawat, krim, nggak tahu ya, tapi mereka hanya tahu mereka butuh minyak, karena kalau nggak mereka jelek gitu ya minyak gitu ya. Jadi merasa jelek maksudnya ya. Jadi di sini Anda harus sedikit mengenyampingkan ngomongin fitur, jadi langsung ngomongin benefit yang mereka cari. Ya, adalah pro, oke. Di sini mereka hanya tahu masalahnya, nggak tahu apakah solusi itu ada atau pernah dibuat atau ada di dunia ini solusinya gitu ya. Jadi mereka hanya kepala, udah. Nah, itu tidak mencari solusi, kebanyakan mencari perhatian. Jangan ya. Kalau Anda langsung oh solusi dari sakit kepala Anda adalah jamu saya. Mereka ada nggak percaya. Kasih jamu, saya udah minum 13 jamu Mas, gak hilang-hilang misalnya gitu. Ada sisi penolakan, sisi resistensi yang tadi ya, sangat kuat di sini. Mereka ingin dicari perhatian. Jadi cara saya pribadi saya gitu. Jadi apa bagian yang sakit, contoh saya jerawatan. Oh Anda jerawatan, tahu nggak sih 90% laki-laki itu nggak suka lihat cewek jerawat. Anda akan kehilangan kesempatan dapat cowok, jomblo Anda sampai tua, sampai mati sendirian. Wah, ditakut-takutin kayak gitu ya. Bukannya ditunjukin solusi, ditunjukin harapan, enggak, makin disakitin dulu. Supaya apa? Supaya perhatiin kita gitu ya. Ya ini salah satu metode ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang bilang, oh masa orang yang punya problem makin dikasih problem. Ini caranya ya. Dan berhasil. Jadi saya hanya akan membagikan cara yang berhasil buat saya. Saya nggak tahu metode lain. Ya saya pernah mencoba beberapa metode lain, tapi ini cara yang berhasil buat saya. Jadi kalau nanti Anda di luar sana ada baca buku yang metodenya berbeda, silahkan ya. Intinya tadi udah saya bilang di awal, harus tes dan ukur mana yang berhasil untuk Anda. Karena saya belum tentu berhasil untuk Anda ya. Tapi di sini adalah metode yang sudah saya uji dan berhasil buat saya. Jadi kalau ke pasar yang ya sifatnya problem aware, itu tambahin rasa sakitnya ya. Jadi kasih garam ke lukanya biar makin perih gitu, ya. Oke. Nah, di sini kata kuncinya adalah empati ya. Tambahkan dan menyakiti. Itu empati dan menyakiti. Jadi Anda harus berikan rasa sakit. Mas, saya bangkrut, Mas. Mas tahu nggak, Mas? Rata-rata pengusaha itu, Mas, 3 kali bangkrut. Mas baru sekali. Nah, disakitin gitu loh. Jangan dikasih harapan, enggak. Ya, tampaklah dia biar makin jatuh lagi supaya nanti harapan kita makin berharga gitu loh ya. Kira-kira seperti itu tekniknya saya ya. Dan yang terakhir adalah unaware. Nah, sebagian besar target pasar berada di sini ya. Jadi di titik unaware. Ini kuncinya adalah story. Lupakan metode iklan yang lain ya. Kalau memang target tahu siapa Anda, belum tahu produk yang Anda jual, belum bahkan mungkin nggak tahu masalah yang dihadapi ya. Nah, ya Anda ngapa sih toh dia nggak tahu dia punya masalah kok kan gitu ya. Contoh Anda jual hijab. Ya dia nggak tahu masalahnya kenapa gue harus pakai hijab kan gitu ya. Ya ngapain Anda jual hijab gitu loh ya, sia-sia ya. Makanya Anda harus mulai dengan sebuah cerita. Cerita tentang ya mungkin orang yang bertobat pakai hijab atau apalah ya. Tergantung produknya. Nah, di sini sebenarnya headline dan semuanya itu udah sifatnya story ya, sifatnya kan Anda sudah bercerita. Lebih cocok sebenarnya pakai video di sini ya. Kalau pernah menyaksikan iklan-iklan asuransi Thailand itu, dia sadar bahwa sebagian besar pasar di Thailand itu aware kenapa mereka harus pakai asuransi. Mungkin mirip di Indonesia kali ya, masih jarang orang pakai asuransi. Video storytelling, iya juga ya, gimana mereka pakai story untuk menceritakan itu. Nah, inilah kelima level awareness yang Anda harus tahu caranya. Saya mungkin nggak sempat saya share di sini karena waktunya takut nggak cukup. Tapi salah satunya bisa AdWords tool atau bisa keyword tool. Misalnya herbal, follow langsung nulis di Google itu ya, ditulis kata kuncinya, contoh obat herbal merek produk Anda itu merek Pasutri, obat herbal produk Anda. Ini orang yang sudah full aware ya. Kayak Apple iPhone 6s misalnya, ini sangat aware ya.
Samsung Galaxy Note 5 yang baru misalnya, ya udah sangat aware. Kapasitas baterai iPhone 6, ketahanan baterai iPhone 6 itu sangat aware. Jadi yang mereka cari udah sangat spesifik ya. Nah, di produk aware biasa pencariannya itu membandingkan ya, misalnya Android sama iOS bagusan mana, Android versus Windows versus macOS gitu-gitu ya. Solution aware misalnya bagaimana caranya menurunkan berat badan dengan cepat, bagaimana menghilangkan jerawat dengan aman gitu-gitu ya, solution aware. Kalau problem aware misalnya komunitas sakit kepala atau komunitas PHP gitu ya, orang di PHP-in gitu-gitu. Jadi dia hanya fokus ke problemnya. Dan sedangkan unaware itu story. Jadi sebenarnya di search engine kurang cocok ya kalau story. Oke. Tapi orang SEO-nya sih beberapa yang bagus banget SEO-nya biasanya sih bisa ya membuat iklan seperti ini. Oke. Waktu kita sudah setengah jam tanpa sadar ya. Sekarang saatnya kita bedah iklannya teman-teman yang masih, saya sudah ada ngumpulin beberapa iklan, tapi yang masih pengen ngirim saya iklannya, silahkan melalui Twitter dengan hashtag copywriting canvas seperti ini. Nanti sambil jalan coba akan saya bedahnya ya. Oke, nah yang sudah mengirimkan produknya ke saya adalah aplikasi jualan.com. Sebentar, kita buat dulu suspendernya supaya kebuka. Sama ya. Sambil kita coba lihat Facebook, apakah sudah ada lagi yang mengirimkan bisnisnya. Ya, belum ada. Kita sekarang fokus ke aplikasi. Nah, ntar aplikasi jualan adalah ya seperti namanya ya, contoh sampai laba rugi lah ya. Di ini software sih ya. Oke, saya sudah baca-baca sedikit, tapi saya hanya akan fokus di headline-nya di sini. Jangan ditunda lagi. 80% bisnis bangkrut karena tidak benar. Pastikan Anda memiliki ini sebelum harga naik. Nah, ini lagi tingkat pasarnya di mana untuk menggunakan headline ini.